kembali bersama saya Kisi dan saya Sharon. Kami akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam acara berita seputar Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2022, laga derby Jawa Timur, Arema FC versus Persebaya Surabaya dalam pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 menyimpan duka mendalam bagi sepak bola Indonesia. Ini menjadi kali pertama Persebaya Surabaya memenangi pertandingan atas Arema FC di kandang Sino Edan setelah berjalan 23 tahun. Kekalahan yang terjadi menyulut amarah para supporter. Saat ini, tim kepolisian sedang melakukan penyelidikan lebih terhadap perusahaan tersebut dikarenakan telah memakan banyak korban jiwa. Mari beralih dengan rekan kami yang ada di kediaman saksi kerusuhan Stadion Kanjuruhan. Silakan Fidela. Terima kasih Kishi dan Sharon di studio. Sekarang saya berada di kediaman saksi kerusuhan Stadion Kanjuruhan. Kepada Bapak Theo, saya persilakan. Jadi Bapak Theo, bisa Anda jelaskan bagaimana Anda bisa berada di lokasi pada saat itu? Ya, awalnya saya tuh gak expect gitu, gak bakal ngira kalau bakal kejadian rusuh banget kayak gini sampai makan korban jiwa sampai ada yang meninggal. Awalnya tuh saya tuh pergi ke Malang itu hari Kamis malam kan. Saya tuh mau nonton konser musik. Tuh mau ngeliat ada beberapa artis sama ada Mahalini juga. Ya udah akhirnya terus tiba-tiba pas saya udah di Malang saya lihat nih di media sosial saya tuh ada berita gitu, ada pertandingan antara Arema versus Persibaya. Ya udah akhirnya saya tuh nonton sama teman saya gitu. Lalu saat kejadian kerusuhan tersebut terjadi, Anda berada di tribun bagian mana, Pak? Untuk saya sendiri tuh saya ada di tribun VIP kebetulan karena saya juga pesannya mepet gitu. Saya nelfon ke teman saya yang udah ada di stadion itu minta pesen gitu. Akhirnya udah di VIP, terus juga karena saya udah lama jadi Aremania gitu juga. Akhirnya saya udahlah pasti ini bakal kejadian bentrok gitu. Makanya saya pesanlah di VIP itu nontonnya. Oke. Bagaimana Anda bisa lolos dari kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Pak? Nah, waktu itu tuh pertandingannya tuh udah selesai. Terus Arema tuh kalah 2-3 dari Persibaya. Awalnya tuh orang-orang yang kayak supporter itu tuh awalnya tuh cuman turun ke lapangan tuh kayak minta foto doang. Tapi tiba-tiba tuh rusuh semuanya karena gak terima gitu Arema kalah dari Persibaya. Akhirnya wes rusuh tuh itu tiba-tiba ada para TNI keluar nembakin gas air mata buat nertibin supporter-supporter yang ada di lapangan situ. Tapi tiba-tiba gak tahu tuh tembakan gas air mata yang kedua atau ketiga gitu tiba-tiba ditembakin nih ke bagian tribun, tapi bukan tribun saya. Nah awalnya tuh gak kerasa nih di tribun saya, tapi lama-lama ada angin gitu rasa tuh pedesnya gas air mata. Akhirnya udah yang di tribun saya VIP itu karena banyak orang-orang penting, ada tamu juga, terus yang udah pesan VIP itu diungsiin lah, dikawal tuh sama polisi buat keluar dari stadion, sama ada beberapa ibu-ibu gitu sama anak-anak dikawal lah sama polisi buat keluar. Akhirnya saya juga keluar, teman-teman saya dengan selamat gitu dari stadion. Baiklah, terima kasih Bapak Theo telah menceritakan kronologi di kerusuhan Stadion Kanjuruhan. Sekian dari liputan saya yang di Lampung, kediaman Bapak Theo. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Saudari Fidela sudah meliput mengenai kesaksian Saudara Theo mengenai tragedi Kanjuruhan. Pemirsa, itulah yang bisa kami sampaikan mengenai tragedi Kanjuruhan. Saya Sharon. Saya Kisi, sampai berjumpa di seputar Indonesia selanjutnya.